Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara, ada kabar yang sangat menarik dan sekaligus memalukan kalau itu benar-benar terjadi. Dan itu dilakukan oleh seorang capres yang banyak sekali partai berkumpul di sana. Ada kabar yang dimuat saudara sekalian, dan memang ini kalau benar ini menurut saya akan membuat posisi yang bersangkutan akan begitu viral dan sebagai pemimpin nasional akan sangat memalukan. Seperti yang dimuat oleh oposisi cerdas pada tanggal 18 September 2023, saudara sekalian. Dikatakan bahwa Prabowo Subianto, salah satu bakal capres pada Pilpres 2024 yang akan datang, dan sekaligus sebagai ketua umum Partai Gerindra, Letnan Jenderal Purnawirawan. Prabowo Subianto, siapa di negerinya tidak pernah mendengarkan nama itu? Dan kini dikabarkan menampar dan tanda petik seorang wakil menteri. Hal itu ada wartawan kemudian mengkonfirmasi kepada Dasko. Dasko adalah wakil ketua umum Partai Gerindra, ya, yang juga wakil ketua DPR RI dari Partai Gerindra. Mencoba menghindar dan mengatakan tanya aja ke wamen yang bersangkutan. Tapi untuk lebih jelasan tentang berita ini, saudara sekalian, kita coba bacakan ulasan yang termuat di oposisi cerdas ini. Saudara, jagat media sosial dihebohkan oleh kabar yang menyebutkan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menampar seorang wakil menteri. Kabarnya orang yang ditampar Prabowo adalah wakil Menteri Pertanian Herfik Hasnul Kolbi. Kabarnya kejadian tersebut terjadi di Istana Negara Jakarta sebelum dilangsungkan rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo. Kalau tampar-menampar begini, ya itulah. Dan masyarakat bisa menilai sendiri tentang Prabowo. Bisa-bisa lari semua pendukung Prabowo yang tadinya dukung Prabowo itu, termasuk partai politik. Karena ini kabar negatif terhadap seorang capres, ya, yang punya suka emosi dan marah-marah kayak gini. Menanggapi kabar tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad tidak banyak berkomentar. Dia meminta masyarakat untuk mengkonfirmasi langsung kepada Harfik, sang wakil menteri. Paling gampang teman-teman tanya saja ke wamennya langsung, apakah kemudian dia merasa dibegitukan oleh Pak Prabowo, ujar Dasko di Gedung Nusantara 3. Dasko menuturkan di tahun politik memang mudah muncul isu miring yang beredar untuk menjatuhkan karakter kandidat tokoh yang bakal berkontestasi. Dia pun meminta kader Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju, Kim, mengusung Prabowo untuk tidak terpancing dengan isu yang beredar. Jadi kami merasa kan rakyat sudah pintar nih. Jadi ya kita mengimbau kepada kader-kader Gerindra maupun kader-kader Kim, kita jangan terpancing dan jangan terprovokasi, pungkasnya. Saudara sekalian, jika ini tidak benar, jika ini hanya hoax dan tidak benar, mengapa Dasko memberi jawaban hanya seperti itu? Mestinya dia membantah keras dan tegas, karena ini akan menjatuhkan nama baik Prabowo Subianto. Saya kira ada berita yang ditulis oleh atau rumor yang beredar di masyarakat media ini, itu ada unsur benarnya. Bagaimana kenapa Prabowo emosi kalau itu terjadi, kemudian menampar, misalnya tanda petik menampar wakil Menteri Pertanian. Kenapa itu terjadi? Jam berapa terjadi? Kalau disebut di Istana Negara, ya, dan bagaimana reaksi wamen itu terhadap Prabowo? Apa masalahnya? Ini yang belum terungkap. Tetapi kelihatannya dengan jawaban Dasko sebagai Ketua Harian Partai Gerindra yang seadanya, dan dia melempar badan untuk mempersilakan wartawan menanya langsung kepada sang wamen yang ditampar oleh tanda petik, ya, oleh Prabowo Subianto itu dapat dicurigai bahwa berita itu benar, bahwa peristiwa penamparan, ya, Prabowo terhadap sang wamen itu
ada unsur kebenarnya. Cuma secara total tentang berita ini kita belum tahu. Dan sekali lagi kalau ini benar, maka menurut saya itu sangat memalukan dan akan menampar kembali, masyarakat menampar kembali Prabowo Subianto untuk menarik dukungan dari yang bersangkutan sebagai capres 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, Dasko tidak boleh atau pihak Gerindra boleh menjawab keadaan seperti itu, tapi dengan tegas mengatakan itu fitnah, itu tidak benar dan lain sebagainya. Tetapi ini kan kemungkinan ada benarnya sehingga mereka mencoba apa adanya, menjawab apa adanya. Dan memang sebagaimana diketahui bahwa karakter Prabowo kan suka emosi ya, suka marah-marah. Walaupun orang banyak mengatakan dia sabar apa, ya suka marah-marah, tapi sabar bagaimana kalau faktanya ketika dia pidato juga rekaman jejaknya itu, jejak digitalnya juga masih seperti pukul-pukul meja apa semua, kemudian bahkan ada banyak kesaksian di kalangan para ulama juga ketika terjadi istimewa ulama dulu itu tahun 2019 atau apa untuk memberi dukungan kepadanya, datang ke kiai-kiai marah-marah sebagaimana dikatakan oleh banyak informasi yang beredar itu, dikatakan oleh ketua Masumi, ketua apa ya yang di bawah P3 yang berafiliasi dengan P3 itu, organisasi yang selain NU itu ada apa namanya itu. Nah itu juga seperti itu. Kemudian juga ada video-video ketika dia pidato pukul-pukul meja, pukul-pukul itu kan pidato meja. Jadi ini lebih serius kalau benar terjadi menampar seorang wamen ya. Itu kalau ini benar dan ada video, pasti 1-2 hari kalau ini benar itu beredarlah video itu kemana-mana. Apalagi menjelang Pilpres seperti ini. Dan itu kalau ditunjuk atau sempat beredar di kalangan, walaupun mungkin ke media agak ini, tapi kalau sekarang ini kan bukan hanya media yang dikuasai oleh para juru tinta atau para jurnalis, tetapi juga media sosial, so di mana-mana sulit untuk diblok. Dengan jawaban seadanya dari Dasko itu, saya kira semakin menguatkan berita itu benar adanya. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah apa yang kami ingin sampaikan kepada hadirin sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan sifat informatif. Saya berharap jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.